Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini tepat tanggal 1 bulan 7 penanggalan Implik, kita akan bersama-sama membawakan doa, membawakan pelimpahan jasa dan juga mempersembahkan sajian makanan rutin di tempat penitipan abu jenazah dan juga foto jenazah dari almarhum dan almarhumah dari pihak keluarga yang sudah dipercayakan dititipkan di Mahawiara Mojopahit ini. Sebagai rasa tanggung jawab telah dititipi abu maupun foto dari para leluhur yang telah tiada, maka pada kesempatan hari ini rutin tanggal 1, tanggal 15 kita bawakan doa-doa sekiranya almarhum dan almarhumah belum menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai dan bahagia. Pembawaan doa maupun persajian makanan kepada leluhur ini akan segera mengkondisikan arwah-arwah untuk telah di alam bahagia. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kita bawakan doa ini dengan himmah. Memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Tak lupa juga atas nama keluarga Ibu Eni untuk membawakan doa ditujukan untuk almarhumah Chen Weiyin atau Chen Mimi Yuniati yang telah meninggal. Semoga doa-doa yang akan kita berikan untuk membantu perjalanan arwah berguna dan bermanfaat untuk ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dari Ibu Yuniati yang meninggal di Australia. Kita menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, semoga bebas dari lingkaran penderitaan. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Memuji keluhuran Buddha dengan Buddha Nusati bait pertama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidu anutara purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddha bhagawati. Memuji keluhuran Dhammanusati. Swagato Bhagavata Dhammo Sannitiko Akalika Ehipasika Opanayika Pacatang Weditabo Winyohiti. Sangganusati. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sangham,
Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahoneo Bahoneo Dakineo Anjali Karaneo Anyotarang Punya Ketang Lokasan. Kita baca perenungan akan ketidakkekalan badan jasmani manusia dengan dibuka halaman 16 sampai 18. Perenungan akan ketidakkekalan, baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit, sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung, dan paru-paru, ginjal dan limpa kecil. Terdapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan, empedu, genuk, atau gajih. Melalui 9 lubang kotoran terus-menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata. Kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung. Ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati sebagai bangkai, di dalam kuburan bengkak biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan, dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar, dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana, setelah mendengar sabda Sang Buddha, mengerti dengan benar karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepaskanlah belenggu badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana yang bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal, tenang, dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki 2, yang membawa bau busuk, penuh dengan kekotoran yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Khotbah Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian kepada yang telah meninggal. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan,
Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka etawata. Rakantu yang pertama, para leluhur yang abu dan fotonya dititipkan di sini. Yang rakantu yang kedua, Ibu Chen Mimi Yuniati, 3 kali. 35. Etawata ceamei sambatam punya sambadang sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ceamei sambatam punya sambadang sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ceamei sambatang punya sambadang sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya. Akasata capu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu. Para mendiang yang telah dititipkan di tempat ini, Akasata capu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu. Almarhumah Chen Mimi Yuniati Akasata capu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu. Almarhumah Ibu Chen Mimi Yuniati Akasata capu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu. Almarhumah Ibu Chen Mimi Yuniati idang ponatinang hotu sukita hontunatayo. Idang ponatinang hotu sukita hontunatayo. Idang ponatinang hotu sukita hontunatayo. Akasata capu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu. Tuan sadanti sadu sadu sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mewakili dari pengurus Mawiara Mojopahit mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Chen Mimi Yuniati di Australia. Ditinggal kematian orang dekat, salah satu anggota keluarga yang sudah berkumpul, yang sudah mengenal, yang sudah bergaul sekian puluh tahun, untuk melupakan begitu saja, merelakan begitu saja tentunya tidaklah gampang. Tidak gampang atau tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Melalui proses hari dan waktu, melalui proses penyadaran dari keluarga yang belum rela sepenuhnya
ditinggal kematian orang dekat, akan membawa penderitaan dan kepedihan yang mendalam. Namun itu adalah wajar. Namun semoga melalui proses penyadaran akan ajaran Sang Buddha bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Di dalam tradisi Pali ada karangan bunga yang biasa dikirim kepada keluarga duka, ditulisi Sabe Sangkara Anicca. Artinya segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini adalah tidak kekal adanya. Tanpa kecuali keluarga-keluarga yang kita cintai, tanpa kecuali orang-orang sekitar kita pun, baik yang orang-orang yang kita cintai maupun yang kita tidak senangi, juga tidak kekal adanya. Maka Sang Buddha berpesan kepada segenap umat Buddha dimanapun berada. Sang Buddha mengatakan, para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan karena berpisah dengan orang-orang yang sangat dicintai. Semoga ajaran Buddha yang sudah diajarkan sekian puluh tahun dan sampai saat ini masih relevan, dijadikan satu penghiburan, dijadikan satu rujukan dan pedoman bagaimana mengatasi penderitaan, mengatasi kesedihan dengan orang-orang yang amat dicintai, yaitu dengan menerima hukum kematian sebagai proses alami dan kodrati, dan setiap orang tanpa kecuali harus tunduk pada hukum ketidakkekalan ini. Dan sebagai tanda bakti dan tanda hormat kepada yang telah tiada, baik yang sudah lama meninggal maupun yang baru saja meninggal, tibalah nanti pada tanggal 15 ya, bulan Implik, bulan 7, segenap umat Buddha dalam tradisi Mahayana akan mengadakan upacara ulambana. Ada yang mengatakan joto, ada upacara rebutan. Di saat itulah kita mempunyai kesempatan, di saat itulah keluarga-keluarga Buddhis dan para simpatisan untuk menggunakan waktu dan kesempatan untuk membantu sekiranya arwah almarhum dan almarhumah yang pernah hidup di tengah-tengah keluarga yang telah meninggal, belum memiliki tempat yang layak, belum mempunyai tempat kedamaian, kebahagiaan, suwed harapan keluarga. Kita mempunyai kesempatan untuk mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa sebagai wujud bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Saya berpesan kepada segenap umat Buddha dan para simpatisan dimanapun berada, pergunakanlah, responlah undangan dari wihara-wihara yang mengadakan ulambana. Marilah kita berbondong-bondong datang ke wihara, meluangkan waktu untuk menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga dengan acara ulambana yang akan dilakukan di wihara benar-benar berguna dan bermanfaat untuk mengangkat arwah-arwah yang belum terlahir di alam bahagia segera menikmati alam kebahagiaan. Jasa kebajikan dari pelaksanaan ulambana ini dilimpahkan sepenuhnya untuk leluhur keluarga yang telah tiada. Semoga benar-benar akan terangkat di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.